Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang makian Presiden Prabowo, dasmu, kritik pedas, dan apa maknanya bagi Indonesia. Kalau melihat reaksi emosional Presiden Prabowo dalam pidato yang waktu itu disampaikan pada hari ulang tahun Partai Gerindra yang baru lalu ya, memaki orang yang mengkritik kabinetnya dan membandingkannya dengan Timor Leste. Kan orang menurut beliau itu mengkritik bahwa kabinetnya terlalu gemuk dan beliau membandingkan dengan kabinet Timor Leste yang ramping. Maka bisa muncul pertanyaan, apakah ada faktor psikologis yang berperan? Beberapa kemungkinan yang bisa dianalisis dari sudut psikologi politik. Satu, ya terlihat bahwa beliau itu memang sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang selama ini, beliau punya sifat temperamental dan impulsif. Presiden Prabowo dikenal sebagai figur yang kadang meledak-ledak dalam berbicara. Ini bisa mencerminkan sifat impulsif atau kesulitan dalam mengontrol emosi saat menghadapi kritik. Kedua, sensitivitas terhadap legitimasi. Sebagai presiden baru, beliau mungkin merasa perlu mempertahankan wibawanya. Kritik soal kabinet gemuk bisa dianggap sebagai serangan terhadap keputusan beliau, sehingga memicu reaksi defensif dari diri beliau. Ketiga, ini nih, perasaan insecurity atau overcompensation. Jika ada perasaan yang sesungguhnya yang dirasakan oleh Presiden Prabowo ya, beliau saat ini disorot terjadi matahari kembar ini menurut mantan Presiden SBY ya. Jadi hal ini atas pilihan sikap politik beliau itu kemudian memunculkan rasa insecurity, tidak sepenuhnya percaya diri dengan struktur kabinetnya. Kan mau tidak mau, sebagian besar dari isi anggota kabinetnya itu adalah mantan-mantan menterinya Jokowi. Nah, itu menimbulkan perasaan insecurity atau overcompensation akhirnya yang ditutupi ya overcompensation-nya ini dengan serangan balik terhadap orang-orang yang mengkritiknya dengan agresif berupa makian dasmu itu tadi ya. Keempat ya, cognitive dissonance. Jika sebenarnya Presiden Prabowo ini juga sadar bahwa kabinetnya terlalu besar, terlalu gemuk, sebenarnya beliau itu juga sadar. Tapi beliau harus mempertahankannya demi stabilitas politik. Ini sikap politik yang diambil sama beliau ya, mengapa kabinetnya tuh jadinya gemuk gitu. Karena ini adalah sebuah sikap politik dan sebuah keputusan yang sudah diambil, maka kritik dari luar bisa memicu ketegangan psikologis atau cognitive dissonance. Salah satu cara mengatasinya adalah beliau menyerang balik kritikus agar tidak merasa dirinya salah. Jadi, apakah sikap beliau itu dengan memaki di atas panggung dengan kata-kata yang ya secara adab itu kasar begitu ya, dasmu gitu. Apakah ini menunjukkan adanya defek psikologis pada diri beliau? Tidak bisa disimpulkan secara pasti tanpa analisis yang lebih mendalam. Tapi dari pola komunikasi dan reaksi emosionalnya, ada indikasi bahwa ada faktor psikologis tertentu mungkin ikut bermain dalam cara Presiden Prabowo merespon kritik. Oke, kita coba bedah lebih dalam dari sudut psikologi politik dan kepribadian Presiden Prabowo berdasarkan pola perilakunya selama ini ya.
Pola komunikasi dan emosi yang meledak-ledak itu salah satu ciri khas dari Presiden Prabowo. Dikenalkan, beliau itu sebagai figur yang sering menunjukkan ekspresi emosi yang kuat, bahkan cenderung temperamental di hadapan publik. Ini bisa dianalisis dari berbagai perspektif. High neuroticism, dalam teori kepribadian Big Five, seseorang yang memiliki tingkat neuroticism tinggi cenderung lebih mudah marah, gelisah, atau defensif terhadap kritik. Reaksi keras terhadap kritik kabinet gemuk bisa mengindikasikan tingkat neuroticism yang cukup tinggi. Impulsivity dan short fuse. Gaya komunikasi Presiden Prabowo ya, seringkali spontan, langsung, dan kadang kurang terkontrol. Ini bisa mengarah pada ciri-ciri kepribadian yang impulsif, di mana seseorang cenderung bereaksi sebelum berpikir panjang tentang konsekuensinya ya, atau short fuse. Lalu berikutnya bisa jadi sensitivitas terhadap legitimasi dan superiority atau superioritas ya. Prabowo adalah figur dengan latar belakang militer yang kuat kan. Beliau adalah seorang jenderal yang terbiasa dengan hierarki ketat dan loyalitas absolut. Ini bisa menjelaskan mengapa ia sangat defensif terhadap kritik, terutama yang berpotensi merongrong otoritasnya. Berikutnya lagi, adakah grandiosity dan power assertion? Dalam psikologi politik, pemimpin dengan kecenderungan grandiosity atau merasa memiliki keagungan atau superioritas cenderung melihat diri mereka sebagai figur yang tidak boleh dipertanyakan. Presiden Prabowo mungkin merasa bahwa kritik terhadap kabinetnya yang dikritik kabinet gemuk adalah serangan langsung terhadap keputusannya sebagai presiden, sehingga beliau meresponnya dengan agresif. Cognitive dissonance dan overcompensation ini ya, jika di dalam hatinya beliau tuh sebenarnya menyadari bahwa kritik soal kabinet gemuk ini tuh ada benernya, tetapi beliau ingin tetap mempertahankan keputusannya. Nah, ini kan jadi menimbulkan ketegangan psikologis ya, yang tadi saya sampaikan sebagai sebuah cognitive dissonance. Nah, salah satu caranya untuk mengatasinya adalah dengan menyerang balik kritikus sebagai bentuk overcompensation. Jadi cognitive dissonance ini inline ya dengan overcompensation ya. Jadi defensif, kemudian berniat untuk mempertahankan keputusannya, dan ini kemudian menimbulkan sebuah sikap overcompensation. Lalu, adakah trauma dan pengalaman masa lalu? Kehidupan Presiden Prabowo diwarnai banyak sekali pengalaman keras, mulai dari konflik politik di era Orde Baru, kegagalan demi kegagalan dalam pilpres sebelumnya, hingga posisinya sebagai Menteri Pertahanan di era Jokowi ya, sebagai lawan politik lalu kemudian menjadi anak buah. Itu kan sebuah pengalaman yang batin yang keras sekali ya. Nah, semua ini bisa membentuk respon psikologis tertentu. Mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Reaksi kerasnya bisa jadi adalah bentuk pertahanan diri agar tidak terlihat lemah. Dalam psikologi, ini disebut sebagai projection, di mana seseorang menyerang orang lain untuk menutupi ketidaknyamanannya sendiri. Karena dalam 5 tahun terakhir, beliau itu sebagai seorang yang menganggap diri layak menjadi presiden kan, maju presiden 3 kali ya. Terus kemudian terpaksa harus merendahkan diri menjadi pembantu dari presiden yang mengalahkan dia. Itu kan jelas ya menimbulkan sebuah defense mechanism tentu ya. Karena supaya tidak dianggap lemah saat ini beliau menjadi presiden gitu. Kemudian ada sebuah dendam tertahan. Ada nggak resentment? Dendam tertahan. Presiden Prabowo memiliki sejarah panjang rivalitas dengan banyak tokoh politik, termasuk dengan Jokowi sendiri di masa lalu kan. 2 kali maju presiden, 2 kali kalah. Nah, ketika beliau akhirnya menjadi presiden, bisa jadi ada aspek psikologis di mana beliau merasa perlu membuktikan bahwa keputusannya itu benar, keputusan yang independen, yang bukan sebuah keputusan yang menjadi sebuah bergain politik dengan Jokowi begitu. Ini adalah keputusan independennya beliau gitu. Sehingga kritik terhadapnya bisa dianggap sebagai ancaman terhadap apa yang sudah beliau capai. Politik itu sendiri ya dalam satu dimensi itu adalah permainan dominansi. Dalam politik
menunjukkan dominansi adalah strategi untuk mempertahankan kontrol. Presiden Prabowo mungkin sadar bahwa reaksi kerasnya, dasmu gitu ya, bisa memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang tegas dan tidak bisa didikte, tapi juga bisa negatif ya. Nah, ini kemudian bisa menjelaskan mengapa beliau lebih memilih untuk melawan kritik secara terbuka daripada meresponnya dengan pendekatan lebih diplomatis. Simpulannya, apakah sekali lagi nih, ada defek psikologis nggak sih dengan impulsivitasnya, tidak segan memaki dengan kata-kata kasar seperti ndasmu di depan publik begitu ya? Ya, ini bukan berarti bahwa Presiden Prabowo memiliki defek psikologis ya atau dalam arti gangguan mental. Tapi ada beberapa pola kepribadian yang bisa menjelaskan mengapa ia bereaksi demikian gitu ya, yang sudah kita bahas tadi. Kalau kita melihatnya dari perspektif psikologi politik, reaksi Presiden Prabowo ini lebih masuk dalam kategori menurut saya ya, authoritarian leadership traits. Authoritarian leadership traits, di mana pemimpin yang cenderung otoriter akan lebih reaktif terhadap kritik, lebih mengutamakan loyalitas, dan lebih agresif dalam mempertahankan keputusan mereka. Nah, ini tiga hal ini yang harus diwaspadai oleh para pembantunya, para menterinya, juga oleh lawan politiknya atau para oposannya. Jadi beliau ini kan berkecenderungan ya, kalau kita lihat dari sikapnya, otoriter, reaktif terhadap kritik, mengutamakan loyalitas, dan lebih agresif dalam mempertahankan keputusannya. Dengan membaca ini secara strategis, kita bisa melihat bahwa Presiden Prabowo memiliki pola karakter yang memang terbentuk dari perjalanan hidup, pengalaman politik, dan gaya kepemimpinan yang tersendiri. Sampaikan pendapat Anda di dalam kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa diajak berpikir kritis. Tekan lonceng notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan analisis anti-mainstream lainnya dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.